3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nisir Rasid. Di sini saya akan menjelaskan dan memperagakan alat yang telah saya buat, yaitu Smart Greenhouse berbasis Arduino Uno yang ada di sebelah saya. Video ini dibuat untuk memvalidasi alat yang telah saya buat. Nantinya video ini akan dibagi menjadi 4 sesi, di mana ada 4 kriteria penilaian atau ada 4 aspek yang dinilai pada alat ini. Dari keempat aspek yang akan dibahas pada video ini, aspek pertama yang akan kita bahas adalah aspek komponen teknis, yang mana aspek komponen teknis ini dibagi lagi menjadi 4 poin penilaian. Yang pertama itu adalah kontrol suhu, kemudian yang kedua ada kontrol kelembapan tanah, kemudian yang ketiga ada kontrol pencahayaan, dan yang terakhir adalah sistem monitoring. Sebelum kita bahas satu-satu, kita akan bahas secara umum dulu. Yang mana untuk kontrol suhu, di sini ada 3 sensor. Pertama ada sensor suhu dan kelembapan udara DHT22, yang putih itu. Kemudian untuk kelembapan tanah, di sini ada sensor YL69 yang tertancap di tanah. Kemudian sensor yang ketiga itu adalah sensor cahaya TMT 6000. Sedangkan untuk monitoring kita menggunakan modul GSM SIM 900A yang ada di dalam kotak. Nanti gambar akan kita lampirkan. Kemudian selain sensor-sensor tersebut, rumah kaca ini juga memiliki beberapa aktuator. Yang pertama itu ada kipas exhaust. Itu kipas yang di atas ini mengeluarkan udara panas keluar dari greenhouse. Kemudian ada juga satu lagi di belakang, itu menghisap udara dingin dari lingkungan, udara yang lebih dingin dari lingkungan ke dalam greenhouse. Untuk kelembapan tanah, aktuatornya kita mempunyai pompa celup. Sedangkan untuk pencahayaan ada lampu khusus untuk tanaman yang panjang gelombangnya cocok untuk tanaman. Berbeda dengan lampu LED biasa. Yang pertama-tama akan kita peragakan adalah sistem penjaga kelembapan tanah. Di sini untuk memperagakannya kita akan buka terlebih dahulu greenhouse-nya. Secara kerja sistem penjaga kelembapan tanah ini adalah dengan menggunakan sensor GL69 tersebut, dia akan mengetahui apakah tanah tersebut basah atau lembab atau kering. Apabila tanah sudah kering, maka dia akan menyalakan pompa air sehingga air akan terpompa menuju ke dalam tanah yang disediakan. Nah, di sini kita akan memperagakan dengan menggunakan 2 buah tanah. Yang pertama itu ada tanah yang kering dan ada yang tanah yang basah. Karena kalau kita menunggu tanah basah itu sampai kering akan sangat lama. Baiklah, di sini ada 2 buah pot yang berisi tanah. Yang pertama ini adalah tanah yang basah, yang lembab. Kemudian yang ini adalah tanah yang kering. Dimana kalau nanti si sensor ini kita letakkan ke tanah yang kering, maka sistem akan menyalakan pompa sehingga akan memompa air. Di kondisi yang akan sebenarnya dilakukan adalah pompa ini diletakkan di pot sehingga saat tanah pada pot itu kering, maka pompa akan menyala dan memompakan air pada pot tanaman. Akan tetapi karena akan terlalu lama jika menunggu potnya sampai kering, maka kita akan memperagakan dengan pot kering dan pot basah. Sedangkan air yang akan dipompakan akan kembali ke penampungan air. Di sini sensor masih berada di pot yang basah sehingga pompa tidak memompakan air. Kelihatan ini. Selanjutnya kita akan pindahkan sensor dari pot yang basah ke pot yang kering. Kita lihat sistem menyalakan pompa sehingga air mengalir dari pompa tersebut. Nantinya kalau pot sudah basah kembali, maka sistem akan mematikan
dengan otomatis akan mematikan keran ini. Kita kembalikan lagi ke pot yang sudah basah. Kita lihat. Otomatis akan mati. Begitu seterusnya. Dah. 3. Mulai. Selanjutnya kita akan menguji coba sistem penerangan pada rumah kaca ini. Di sini kita ada sensor cahaya TMT 6000 yang mana sensor ini akan mengenali cahaya sekitar. Kalau cahaya sekitar sudah kurang intensitasnya daripada cahaya matahari, maka dia akan mengirimkan data ke Arduino dan Arduino akan merespon dengan menyalakan lampu. Kita lihat saat ini lampunya masih menyala. Dapatkan lampu. Lampunya masih menyala karena suhu sekitar itu pencahayaan sekitar itu kurang intensitasnya dibandingkan intensitas matahari. Kita akan mencoba dengan cara menggunakan senter kita akan menyenteri sensor ini agar intensitasnya terbaca seperti intensitas cahaya matahari. Oke. Kita lihat saat intensitasnya sudah terbaca cukup atau lebih dari yang di batas ditentukan, maka sensor akan mematikan lampu tersebut atau sistem akan mematikan lampu pada rumah kaca. Kemudian saat gelap atau cahaya matahari kurang atau cahaya sekitar kurang dari intensitas yang ditentukan, maka sistem akan menyalakan lampu kembali. Tiga. Selanjutnya kita akan menguji sistem pengatur suhu pada greenhouse. Saat ini terbaca pada termometer raksa itu suhu sekarang berkisar antara 32 sampai 33 derajat Celcius, sedangkan batas maksimum yang dimasukkan ke dalam Arduino saat mengcoding kemarin adalah 35 derajat Celcius. Jadi untuk menaikkan suhu kita akan menggunakan air panas yang akan kita letakkan ke dalam greenhouse ini. Kemudian kita tutup kembali greenhouse-nya. Air panas tersebut akan menguap dan menyebabkan suhu di dalam greenhouse akan naik gitu. Ketika suhu mencapai 35 derajat Celcius, maka Arduino akan menyalakan kipas yang mana ada dua buah kipas. Yang pertama ada di atas, ini adalah kipas pembuangan keluar dan kipas yang akan meniupkan udara dari luar ke dalam di belakang tadi. Suhu mulai naik. Memang agak lambat. Dekatkan sini, Pak. Ini aja. Sampai sini. Saat ini suhu terbaca sekitar 33,5. Oke. Ketika suhu naik, maka kipas akan menyala. Saat ini kipas sudah menyala. Kipas menyala akan menurunkan suhu di dalam. Oke, suhu terbaca turun lagi dari batas yang ditentukan. Ketika suhu sudah turun, kipasnya akan mati kembali. Akan tetapi karena sumber panasnya masih ada di dalam, maka akan beberapa kali hidup dan mati lagi nanti sampai air itu menjadi dingin. Kita lihat airnya masih menguapkan uap panas, sehingga suhu akan naik kembali dan nantinya akan menyebabkan sensor membaca suhu naik dan menghidupkan kembali kipas. Kita tunggu kipasnya akan hidup kembali. Ketika kipas menyala, maka akan mengisap udara yang lebih dingin dari luar dan mengeluarkan udara yang panas dari dalam greenhouse, sehingga suhu di dalam greenhouse akan kembali turun. Kita lihat, terasa suhu yang keluar itu lumayan panas.
Sudah mulai agak dingin lagi yang keluar. Oke, kipas kembali mati. Dan begitu seterusnya. 3. Selanjutnya kita akan memperagakan sistem monitoring dari greenhouse yang dibuat. Di sini kita memonitoring menggunakan layanan pesan singkat atau SMS. Di sini saya akan mengirimkan SMS permintaan data ke Arduino. Untuk meminta data, kita akan mengirimkan kode berupa cek huruf besar semua, kemudian akan kita kirim ke Arduino. Pesan terkirim. Kita tunggu sekitar 30 detik sampai Arduino membaca pesan tersebut. Setelah Arduino membaca pesan, maka dia akan mengambil data dari sensor-sensor tersebut dan mengirimkannya. Ini adalah pesan balasan dari Arduino. Kita lihat temperatur saat ini adalah 34,10, di mana kita batas maksimalnya ada 35. Kelembapan udara adalah 76%, karena tadi kita menggunakan air panas tadi, maka kelembapan udara akan naik. Kemudian kelembapan tanah nilainya adalah 370, yang mana nilai maksimalnya adalah 1080. 1080 adalah nilai maksimal, yang berarti dia paling kering. Paling kering ada 1080. Berarti saat ini lumayan basah, sedangkan kecerahannya adalah berkisar di 26 flux. Demikian. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek efisiensi, yang mana alat ini sangat mudah digunakan. Cukup dengan menghubungkan kabel power saja, kemudian tombol ditekan, maka alat sudah siap digunakan tanpa perlu diawasi dari jarak dekat. Untuk pengkalibrasian alat cukup sekali saja, dan semua alat akan bekerja otomatis setelah dihidupkan. Keunggulan dari penggunaan SIM GSM 900 adalah alat ini dapat digunakan di daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal internet seperti di perdesaan. Sehingga walaupun tidak ada sinyal 4G ataupun sinyal internet, maka tetap akan dapat dilakukan pemantauan menggunakan layanan pesan singkat atau SMS. Sedangkan untuk ketepatan alat itu sudah dibahas di bagian sebelumnya. Semua sistem bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek ketahanan. Untuk ketahanan terhadap perubahan cuaca, atap greenhouse ini dibuat menggunakan plastik yang tebal, sehingga tahan air dan tidak akan tembus oleh air. Kemudian rangka greenhouse ini dilapisi dengan lapisan pelindung, di mana menggunakan pelitur, sehingga dia akan tahan terhadap perubahan cuaca. Sedangkan untuk faktor suhu lingkungan, greenhouse memiliki sistem pendingin sehingga akan tahan terhadap kemungkinan overheat. Sedangkan untuk perawatannya, komponen-komponen seperti sensor-sensor dan aktuator itu dijual bebas dan mudah dicari di seluruh Indonesia, apalagi dengan bantuan marketplace seperti tempat-tempat belanja online yang umum sekarang ini. Kemudian kerangka kuat karena dibuat dari kayu dan dipasang dengan menggunakan baut. Penggantian komponen itu sangat mudah karena di sini menggunakan sistem plug atau sistem tanpa solder atau solderless, di mana tinggal dilepas saja. Ini
dapat dilepas. Sensor ini dapat dilepas kalau seandainya ada kerusakan atau sebagainya. Dan harga-harga komponen itu relatif murah. Selanjutnya itu bagian estetika. Greenhouse dicat menggunakan cat. Sini menggunakan warna merah karena ada alasan tersendiri. Yang pertama, untuk menjelaskan bahwa greenhouse ini bukan artinya rumah hijau, rumah yang berwarna hijau. Tapi itu artinya rumah kaca atau tempat menanam tanaman. Kemudian warna merah ini itu sengaja dipilih untuk menakut-nakuti hama karena kebanyakan hama tidak menyukai warna-warna yang cerah. Desain greenhouse ini dikembangkan menggunakan mempertimbangkan aspek golden ratio, di mana menggunakan pengaturan 1:1,6 dalam perancangannya. Lantai greenhouse juga dicat dan juga di dalamnya terdapat tanaman yang masih dapat tumbuh dengan menggunakan bantuan cahaya buatan dari lampu tanaman. Kemudian untuk pengkabelan, kabel-kabel diikat dengan rapi pada tiang-tiang greenhouse, sedangkan aktuator semuanya terpasang pada dudukannya masing-masing. Dan dinding serta atap greenhouse terpasang dengan rapi pada greenhouse. Nah, demikianlah video penjelasan tentang smart greenhouse berbasis Arduino Uno yang saya buat. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.